Nah, mungkin lanjut sedikit lagi terkait dengan kunci sukses implementasi ISO 9001 yang mungkin bisa Irwan rangkum ya. Jadi memang biasanya yang menjadi tantangan utama ya di dalam penerapan suatu sistem manajemen itu SDM-nya terbatas. Kemudian jadwal dari pelaksanaan di aktivitasnya kita itu sudah padat. Kemudian juga hubungannya mungkin adanya perlunya anggaran tambahan. Tidak hanya bicara untuk anggaran untuk audit oleh badan eksternal, badan sertifikasi dari luar, tapi juga ya kemungkinan anggaran-anggaran yang muncul dari komitmen kita untuk menerapkan ISO 9001. Dan yang menjadi tantangan juga biasanya juga adalah keinginan kita di organisasi dan perusahaan atau perusahaan untuk melakukan improvement. Nah, ini yang biasanya menjadi isu utama ya, tantangan utama di setiap organisasi atau perusahaan yang ingin menerapkan sistem manajemen. Tapi kunci suksesnya yang ini mungkin bisa Irwan rangkum untuk kita bisa sukses menerapkan sistem manajemen, baik tidak hanya ISO 9001, tapi bisa juga untuk standar sistem manajemen yang lain. Jadi sesuai dengan prinsip ISO 9001, adanya komitmen, kemudian juga partisipasi semua pihak yang ada di dalam organisasi, ini sama ya, seperti di prinsip manajemennya tadi. Kemudian sistem yang kita buat, yang kita kembangkan, itu harus bisa sejalan dengan setiap kebijakan ataupun target-target yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian sistem yang kita bangun harus bisa terintegrasi dengan bisnis proses kita yang ada di dalam. Jadi jangan masing-masing sistem ISO, sistem sistem produksi harus kita integrasikan apa yang diminta ISO dan apa yang diminta di dalam bisnis proses kita bisa harus integrasikan di dalam satu sistem yang sama. Kemudian yang lainnya kita harus usahakan bisa selalu adaptif dengan persyaratan bisnis. Jadi kita harus review secara berkala kesesuaian-kesesuaian apa yang perlu kita tetapkan agar sistem manajemennya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti ISO tadi, kenapa harus dirubah? Ya tadi karena sampai dengan perubahan yang kelima di 2015 itu, versi 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kunci sukses yang terakhir adalah kita selalu tanamkan budaya peningkatan secara terus-menerus. Tidak hanya di manajemen, tidak hanya di tim ISO-nya, tapi di seluruh pihak yang menerapkan ISO 9001. Jadi kesadaran dan pemahaman itu menjadi penting untuk kita bisa masing-masing yang ada di dalam perusahaan atau organisasi memberikan masukannya, keterlibatannya untuk menyampaikan apa-apa saja yang bisa dilakukan perbaikan untuk proses-proses berikutnya. Nah, terkait dengan sertifikasi yang mungkin Ira bisa sampaikan dengan skema yang ada di DKS ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini tahapan-tahapan pada saat sertifikasi itu dilaksanakan. Mungkin yang pertama juga Irwan sampaikan bahwa sertifikat ISO itu secara aturan akreditasi berlakunya 3 tahun, khususnya untuk ISO 9001. Ya, karena untuk beberapa standar lain ada yang menetapkan aturan yang berbeda, yang berlakunya misalnya hanya 1 tahun dan sebagainya. Tapi khusus untuk ISO 9001, masa berlaku sertifikat itu 3 tahun. Kemudian di setiap tahunnya dilakukan audit pengawasan untuk memastikan sistem yang telah diterapkan tersebut yang sudah dinilai di tahun sebelumnya masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ISO 9001. Nah, jadi nanti istilahnya dari DKS, auditor DKS sendiri memberikan masukan kepada perusahaan atau organisasi yang melakukan sertifikasi ini, hal-hal apa yang masih harus diperbaiki, hal-hal apa yang perlu terus ditingkatkan agar sistem manajemen mutunya selalu meningkat dari waktu ke waktu.
Nah, terkait dengan prosesnya sendiri untuk ISO 9001, mungkin yang 21 sampai 23 ini adalah kegiatan dari administrasi dari tim salesnya kita untuk memastikan ruang lingkup sertifikasi yang akan dilakukan di perusahaan atau organisasi. Karena di dalam aturan akreditasi kita harus memastikan tadi bicara berapa hari audit yang diperlukan untuk mengaudit suatu organisasi, misalkan dengan jumlah karyawan sekian, lokasinya sekian, dan proses-prosesnya yang dimiliki. Itu harus dipastikan terlebih dahulu agar ruang lingkup sertifikasinya bisa sesuai dengan aturan main yang berlaku di akreditasi. Nah, setelah ditetapkan, kita dapat informasi, ya tentunya tadi yang bicaranya adalah bicara kontraktual untuk komitmen bersama selama sertifikat ini berlaku yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi setiap tahun nanti auditor kita akan melakukan penilaian dan dari perusahaan atau organisasi yang menerapkan harus memberikan komitmennya sistem ini terus dilakukan secara konsisten dan bisa menunjukkan kesesuaian sistemnya atau memberikan informasi-informasi yang diperlukan pada saat nanti auditor kami melakukan penilaian. Nah, di dalam auditnya sendiri ISO 9001 ada 2 tahapan, khususnya di tahun pertama ya, ada step 1 dan step 2. Step 1 atau tahap 1 ini biasanya auditor melakukan penilaian untuk melihat kecukupan sistem dokumentasi yang disiapkan oleh perusahaan atau organisasi. Nanti masukan dari auditor apabila memang ada yang tidak sesuai, perlu dilakukan perbaikan untuk dokumentasi-dokumentasi yang masih kurang berdasarkan kriteria yang diminta oleh ISO 9001. Nah, sedangkan di step kedua merupakan penilaian yang dilakukan oleh auditor kami untuk melihat kesesuaian antara implementasi dengan sistem yang dibangun. Jadi proses-prosesnya itu dinilai, implementasinya, dan kemudian bukti-bukti objektif yang menjadi kriteria yang sesuai dengan ISO 9001 akan dirangkum oleh auditor kami dan memutuskan apakah perusahaan atau organisasi artinya di akhir hari di step kedua direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat atau tidak. Ya, kemudian di 2.6 sistem evaluasi dan sertifikasi yang tadi ini adalah apabila misalkan ada perbaikan temuan ketidaksesuaian, perusahaan atau organisasi akan diberikan waktu untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 hari kerja, untuk memutuskan apakah ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor kami itu telah selesai dan diperbaiki untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidaksesuaian. Dan akhirnya tadi rekomendasi sertifikasi dapat diberikan. Nah, itu di tahun pertama. Di tahun kedua, auditor kami juga akan melakukan penilaian untuk memastikan sistem berjalan sesuai. Jadi selama 3 tahun itu, setiap tahunnya akan dilakukan audit. Dan akhirnya di 2.8, re-audit ini adalah untuk perpanjangan. Skema yang sama akan dilakukan dengan cara yang sama di 3 tahun terakhir. Jadi begitu Bapak Ibu dari kami dari DKS Indonesia, tentunya auditor yang melakukan penilaian-penilaian akan melihat keefektifan setiap pelaksanaan di masing-masing proses, kemudian apakah di setiap masing-masing proses tersebut memberikan hasil yang konsisten ya, jadi penilaian-penilaian yang dilakukan oleh auditor-auditor kami, kemudian juga melihat keterlibatan manajemen dan proses-proses mendukungnya dalam memastikan kesesuaian dari penerapan ISO 9001. Kemudian juga setiap solusi-solusi dari akar masalah yang ditemukan di dalam penerapan sistem ini istilahnya mampu memberikan masukan-masukan yang tepat dan sesuai dengan prinsip peningkatan secara terus-menerus. Jadi ya harapannya yang dilakukan oleh auditor kami
dapat membantu perusahaan atau organisasi Bapak Ibu dalam meningkatkan kinerja secara terus-menerus.